Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa mengenai Komisi 7 DPR RI yang menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN belum mampu menjalankan amanah terkait proyek strategis nasional yang menjadi komitmen pemerintah serta pelaporan keuangan yang dinilai belum lengkap. Komisi 7 DPR RI soroti kinerja serta laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang belum mampu membuat laporan penggunaan anggaran dari 3 mata anggaran yang dimiliki secara lengkap. Anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BRIN yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah terkait proyek strategis nasional yang menjadi komitmen pemerintah. Selain itu, BRIN juga belum mampu melaporkan secara lengkap penggunaan anggaran yang mereka miliki sebagai bentuk pertanggungjawaban. BRIN itu harus memperbaiki kinerjanya sebagai lembaga riset, manajemen asetnya diperbaiki, manajemen sumber daya manusianya, itu semua kacau di dalam. Apalagi kita kan pernah merekomendasikan pemerintah mengganti dia, memberhentikan dia. Tapi ternyata sampai saat ini pemerintah belum mengganti. Saya nggak tahu, saya mau keras ini. Pemerintah serius tidak dengan lembaga riset ini? Kalau serius, tepatkan orang yang tepat, menggantikan Handoko. Kalau Handoko masih di situ, saya bukan person ya, tapi ternyata saya sebut tadi trending topik dia. Beritanya naik terus yang semua bentuknya negatif. Dan itu berita-berita terkait masalah internal. Menutup lembaga riset, menutup banyak seperti di Pasuruan, kemudian Puspitek yang sekarang juga di bawah BRIN juga tidak jelas, banyak alat-alat yang menjadi tidak berfungsi ya. Dan tadinya ada 8 untuk antariksa, Batan untuk tenaga nuklir, semua tidak menjadi jelas. Rifki dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Baik, kita beralih ke Komisi 11 DPR RI yang berharap suntikan penyertaan modal negara untuk Hutama Karya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol sehingga mempermudah arus barang dan juga jasa serta memacu pertumbuhan ekonomi. Komisi 11 DPR RI mendukung pencairan tambahan penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 sebesar Rp28 triliun bagi PT Hutama Karya guna menyelesaikan permasalahan arus kas dan mendukung penyelesaian proyek jalan tol. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai suntikan PMN untuk Hutama Karya penting karena ke depan kontribusi PDB di Pulau Sumatera perlu didukung infrastruktur dasar yang substansial dan berkualitas untuk menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera. Penugasan-penugasan yang diberikan kepada Hutama Karya ini adalah penugasan yang sangat meminta pengorbanan karena sisi komersialnya sangat sulit sehingga perlu diberikan kompensasi dengan proyek-proyek lain yang lebih menguntungkan sehingga Hutama Karya ini tidak hanya menerima penugasan semata tapi juga sisi komersialnya pemerintah harus ikut memperhatikan. Menurut Fauzi Amro, pemberian PMN dapat menyehatkan neraca keuangan PT Hutama Karya dan mendukung penyelesaian dan konektivitas jalan tol baik di Pulau Sumatera dan Jawa. Fauzi berharap selesainya pembangunan infrastruktur jalan tol dapat mempermudah arus barang dan jasa serta memacu pertumbuhan ekonomi. PMN 2023 dan PMN 2024 ini harus segera diselesaikan, harus segera dituntaskan, harus segera dicairkan sebab kalau terhambat proses pencairan PLN ini terhambat juga pembangunan jalan tolnya. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan upaya persuasif dalam menangani perburuan liar badak Jawa. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait agar menghasilkan langkah strategis dalam upaya pelestarian badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menyikapi masih maraknya perburuan badak Jawa di area Taman Nasional Ujung Kulon, Komisi 4 DPR RI mendorong Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya persuasif dan preventif dalam menangani perburuan liar badak Jawa di Provinsi Banten. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mengungkapkan diperlukan sinergi dan koordinasi lintas lembaga agar menghasilkan langkah strategis dalam upaya pelestarian badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Tanggulangi lintas kementerian dan lembaga. Oleh karena itu kami sangat berharap Komisi 4 khususnya bisa berbuat sesuatu kepada multispesies di Indonesia ini agar ekologi, ekosistem tetap terjaga dan Indonesia tetap memiliki varietas populasi satwa yang selalu menjadi andalan ke depannya. Mungkin seperti itu yang memang kita harapkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menilai maraknya perburuan badak Jawa disebabkan faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk itu, perlu program pemberdayaan sosial agar taraf hidup dan ekonomi masyarakat sekitar wilayah konservasi semakin meningkat sehingga perburuan terhadap badak Jawa tidak terjadi lagi. Yang dimiliki oleh masyarakat, yang ditemukan dan diserahkan, yang memang ternyata memang masyarakat sekitar yang banyak pemburuan itu terjadi. Dan ekonomi menjadi faktor utama. Oleh karena itu penting untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Jadi ini tidak hanya omongan. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar hutan itu menjadi sangat-sangat penting untuk terproteksinya lingkungan kita. Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya dari Komisi 6 DPR RI yang berharap penyelesaian permasalahan Rempang dapat dilakukan secara humanis, tentunya dengan menyesuaikan situasi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Pendekatan represif yang digunakan negara dalam menangani persoalan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia mengatakan investasi tidak sekedar mengejar target kuantitas, melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, investasi dalam bentuk apapun tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai objek. Penyelesaian setiap kendala di lapangan harus dilakukan secara humanis dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Jangan kemudian bahwa investasi dijadikan subjek, orang, masyarakat dijadikan objek. Ini terbalik gitu ya. Pada akhirnya apa berpikirnya? Yang penting ada investasi masuk di sana, kemudian ya masyarakatnya harus dipindahkan, masyarakat harus direlokasi. Nah, ini kan menjadi tidak fair. Sesungguhnya arti dari kita merdeka ini adalah untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Sehingga ya semuanya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kalau di Rempang itu ada komunitas-komunitas, ya bagaimana komunitas itu bisa berdampingan dengan investasi, bisa berdampingan dengan pabrik di sana, dengan industri di sana. Oleh karena itu, investasi ya harus memiliki arah dan tujuan yang lebih kualitatif, lebih berkualitas. Herman Kairon menyarankan negara harus duduk bersama rakyat setempat untuk merumuskan kembali langkah terbaik terkait rencana pembangunan proyek Eco City di Pulau Rempang. Aditya dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mewujudkan kualitas infrastruktur air minum yang aman, layak, dan bersih, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Jatiluhur. Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Jatiluhur merupakan upaya pemenuhan kebutuhan air minum sekaligus mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah terus memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan infrastruktur air minum yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta pengelolaan sistem penyediaan air minum Jatiluhur ke depannya tepat sasaran. SPAM harus bisa dinikmati masyarakat tanpa harus merasa terbebani dengan harga yang terlalu tinggi. Itu pasti kita akan pantau secara terus-menerus. Tadi saja ada yang kita minta langsung laporan yang ditulis langsung dikirim ke Komisi 5, ke Sekretariat Komisi 5, karena kita mencurigai di harga itu. Jangan sampai harga ini menyekik masyarakat gitu. Seperti saya katakan tadi bahwa kita mau walaupun rakyat itu membayar, tapi rakyat merasa tidak terbebani. Artinya mereka sanggup, pantas ya, dan menikmati air sebagaimana yang mereka harapkan gitu. Itu kira-kira. Kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke SPAM Jatiluhur bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur penyedia air bersih. Hal ini bertujuan agar terwujudnya kualitas infrastruktur air minum yang aman, layak dan bersih, serta pelaksanaan pembangunannya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pada 17 Agustus 2023 tahun ini, Dadi, Indonesia itu sudah merdeka tepatnya 78 tahun. Nah, namun ternyata hari ini dan juga pemirsa, masyarakat di RW 09 Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Nah, tentunya Dadi informasinya akan kita bagikan. Sabar pemirsa, sesaat lagi tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Selama lebih dari 25 tahun, sebanyak 330 kepala keluarga merasakan hidup tanpa aliran listrik. Selain hidup tanpa aliran listrik, masyarakat pun sangat kesulitan mendapatkan air bersih, serta anak-anak yang kesulitan belajar. Dan DPR RI berkomitmen bersama pemerintah akan mencari titik terang untuk menyelesaikan permasalahan listrik di Desa Cikawung ini. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Namun, masyarakat di RW 09 Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Pasalnya, selama lebih dari 25 tahun, sebanyak 330 kepala keluarga merasakan hidup tanpa aliran listrik. Saat waktu memasuki pukul 6 petang, jalanan Desa Cikawung hanya diterangi oleh lampu kendaraan bermotor. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, masyarakat sedikit bisa merasakan listrik. Melalui genset diesel sampai penggunaan panel listrik tenaga surya atau PLTS. Tidak tinggal diam, masyarakat pun sudah memperjuangkan jaringan listrik baru. Namun karena pemukiman warga merupakan kawasan hutan yang dikelola PT Perhutani, pemasangan jaringan listrik baru harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal material dasar dari PT PLN telah siap untuk dipasang. Itu kan dengan dasar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya itu udah beberapa kali ganti, dan pada akhirnya sekarang itu kami pun malu mengajukan lagi, minta bantuan PLTS lagi, kemana lagi kan. Nah, sedangkan masyarakat di sini itu ya sangat membutuhkan sekali. Di sini kan bukan 10-20 keluar rumah-rumah di sini itu kan ratusan. Nah, di situ juga kan banyak anak-anak yang harusnya pada waktu malam hari itu belajar mengaji kan, terus belajar PR di sekolahnya. Ya selama ini kan anak-anak nggak bisa belajar ngaji di malam hari. Melalui usulan aspirasi yang dilakukan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto, masyarakat Desa Cikawung mulai memiliki harapan. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat diteruskan oleh Bambang Hermanto agar program jaringan listrik baru di Desa Cikawung dapat segera terrealisasi. Pada akhirnya, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara melalui aliran listrik dan Desa Cikawung menjadi terang benderang.
Ya, jadi hari ini memang kita sengaja berkunjung ke sini dengan melibatkan seluruh stakeholder ketenaga listrikan, ya, ada dari SDM, kemudian PLN, kemudian juga ada karena wilayahnya ada di desa hutan, sehingga kita harus melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam hal ini adalah Perhutani dan dari Kementerian Lingkungan Hidupnya sendiri. Kenapa? Karena usulan kita tahun 2022 ya, ini untuk penarikan jaringan listrik di desa ini sampai hari ini belum terrealisasi. Dan alhamdulillah hari ini dengan kita mempertemukan seluruh stakeholder, terjawab sudah semua, kesulitannya di mana, hambatannya di mana, semua dijawab oleh masing-masing stakeholder, baik dari PLN maupun Kementerian Lingkungan Hidup, ya dijawab semua dan insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa terrealisasi pemasangannya. Dihadirkan langsung dalam forum yang diinisiasi oleh Bambang Hermanto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan segera mengeluarkan rekomendasi atas pembangunan jaringan listrik baru di kawasan hutan. Kami akan bantu penuh untuk percepatan pemenuhan kewajibannya, yaitu memasang tanda batas sampai kepada rencana yang akan digunakan terhadap kawasan hutan ini. Luar biasa. Dari Kementerian akan mendukung dan mudah-mudahan betul-betul segera terlaksana, baik dari PLN, Ibu, monggo silakan langsung bekerja. Kemudian dari listrik juga, dari SDM silakan masuk juga. Ya, monggo. Perihal banyaknya desa di daerah 3T yang masih gelap karena belum teraliri listrik, hal tersebut terjadi karena masalah finansial yang melilit PT PLN. Sehingga program rasio elektrifikasi yang dinilai ampuh untuk menerangi desa menjadi terhambat. Mendorong PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi ya. Nah, dalam konteks rasio elektrifikasi ini sekarang ini yang sangat tertinggal itu adalah desa-desa. Jadi masih banyak desa yang belum ada listrik ya. Jadi desa gelap itu yang belum dialiri listrik itu sangat banyak. Kesepakatan yang telah dibangun oleh anggota DPR RI bersama masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menjadi titik terang permasalahan listrik di Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen tentunya pasti masih ingat tentang lagu dari Sabang sampai Merauke ini. Nah, hari ini ternyata lagu tersebut menggambarkan kota terujung barat dan timur Indonesia, yaitu kota Sabang yang merupakan kota yang berada di ujung barat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, pemirsa, kota Sabang memiliki letak yang strategis, berada di jalur lintas transportasi internasional dan juga memiliki kondisi geografis. Membuat kota ini memiliki beragam daya tarik dan juga potensi wisata tersendiri. Nah, pemirsa penasaran? Apa saja sih yang seru di kota Sabang? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Kota Sabang memiliki banyak objek wisata yang mempesona yang membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Dikenal bukan hanya tempat wisata titik 0 km Indonesia, tetapi juga kecantikan pantai dan juga wisata bawah laut. Tentunya pemirsa, keindahan ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing dan juga lokal. Nah, kira-kira gimana sih serunya wisata bahari di Kota Sabang? Langsung saja kita simak informasi seputar Kota Sabang dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau, bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari Kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya
punya experience ya yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Gitu. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan Singapura, tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita, baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya akan diadakan rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2024. Dan di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 rapat dengan tim Sin Rancangan Undang-Undang KIA. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dede Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.